Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jerlin Dudi Tambunan, NIM 203020702044. Saya mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Pada video pertama saya kali ini, saya akan menulis pemahaman saya tentang materi kalimat efektif. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Wisnawati MSI yang telah memberikan tugas ini sehingga saya mampu memahami apa itu kalimat efektif, apa saja syarat untuk menulis kalimat efektif, apa ciri-ciri kalimat efektif, dan bagaimana penerapan kalimat efektif. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi. Yang pertama, sebelum kita masuk mendalami kalimat efektif, perlu kita ketahui apa itu kalimat. Karena memang dalam proses penulisan karya ilmiah, ada dua jenis kalimat yang mendapat perhatian penulis, yaitu masalah kalimat dan masalah kalimat efektif. Pernyataan sebuah kalimat bukanlah sebatas rangkaian kata-kata dalam frasa dan klausa. Rangkaian kata dalam kalimat itu ditata dengan struktur gramatikal yang benar. Solusinya dalam membentuk makna yang akan disampaikan secara logis. Kalimat-kalimat dalam penulisan ilmiah harus lebih cermat lagi menata kalimat yang benar dan efektif karena kalimat-kalimat yang tertata itu berada dalam laras bahasa ilmiah. Kalimat dalam tataran sintaksis adalah suatu bahasa yang menyampaikan sebuah gagasan bersifat predikatif dan berakhir dengan tanda titik sebagai pembatas. Apa itu sikap predikatif? Sifat predikatif itu yaitu kalimat yang berstruktur dibentuk oleh unsur subjek, predikat, objek, dan unsur objek atau SPO, yang dimana unsur subjek dan predikat itu harus mewujudkan makna gramatikal kalimat yang logis. Kemudian kalimat efektif adalah satuan bahasa atau kalimat yang secara tepat harus mewakili gagasan atau perasaan penulis dan harus pula dimengerti oleh pembaca sebagaimana yang dimaksudkan penulis. Jadi kalimat efektif itu merupakan kalimat yang harus tepat sasaran dalam penyampaian maupun pemberian kepada pembaca oleh si penulis. Di samping kaidah yang ada dalam kalimat efektif perlu memperhatikan persyaratan dan menghindari hal-hal yang menyalahi kalimat efektif. Nah, tadi dibicarakan syarat. Harus memperhatikan syarat dan menghindari hal-hal yang menyalahi kalimat efektif. Untuk itu kita perlu memahami syarat-syarat penggunaan kalimat efektif. Yang pertama, fungsi gramatikal dalam kalimat efektif atau kesatuan fungsi gramatikal. Fungsi gramatikal atau unsur struktur dalam kalimat dikenal dengan istilah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan yang dirumuskan dengan atau disingkat menjadi SPO atau pelengkap ditambah keterangan. Fungsi subjek dan predikat harus ada dan jelas dalam kalimat, dan secara fakultatif diperlukan fungsi objek, fungsi pelengkap, dan fungsi keterangan. Apa itu subjek? Jadi subjek ini adalah fungsi kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Dalam kalimat biasanya posisi subjek itu bebas. Bisa terdapat di awal, pertengahan, maupun di akhir. Yang kedua ada predikat. Jadi predikat ini adalah fungsi kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh si penulis tentang subjek. Posisi predikat dalam kalimat juga bebas, tapi terkecuali ada pengecualian, yaitu tidak boleh di belakang objek dan di belakang pelengkap. Kemudian ketiga, objek. Objek adalah fungsi kalimat yang melengkapi kata kerja aktif
dan kata kerja pasif sebagai hasil perbuatan yang dikenai perbuatan, yang menerima atau yang diuntungkan oleh perbuatan sebagai predikat. 4. Pelengkap. Pelengkap adalah fungsi yang melengkapi fungsi kata kerja berawalan ber dalam predikat, sehingga predikat kalimat menjadi lebih lengkap. Posisi pelengkap dalam kalimat terletak di belakang predikat berawalan ber. Kemudian yang terakhir ada keterangan. Jadi fungsi keterangan ini yaitu untuk melengkapi fungsi-fungsi kalimat. Baik bisa saja dia melengkapi fungsi subjek, fungsi predikat, dan fungsi objek atau fungsi semua unsur dalam kalimat. Posisi keterangan dalam kalimat bebas dan tidak terbatas. Jadi yang tidak terbatas ini maksudnya yaitu fungsi keterangan dalam kalimat itu dapat lebih dari satu pada posisi yang bebas yang sesuai dengan kepentingan fungsi-fungsi kalimat. Jadi fungsi objek selalu terletak di belakang predikat berkata kerja transitif. Jadi biasanya objek itu berada setelah kata predikat karena memang objek merupakan yang dikenai perbuatan oleh predikat. Contoh, keputusan hakim perlu ditinjau kembali. Keputusan hakim itu subjek, sementara perlu ditinjau kembali itu predikat. Kemudian syarat yang kedua yaitu kepaduan atau kekoherensian dalam kalimat. Kepaduan atau koherensi dalam kalimat efektif adalah hubungan timbal balik atau hubungan kedua arah di antara kata atau frasa dengan jelas, benar, dan logis. Hubungan antar fungsi dalam kata dapat menimbulkan kekacauan makna gramatikal kalimat. Contoh pada kalimat berikut. Setiap hari dia pulang pergi Bogor, Jakarta dengan kereta api. Maka kalimat perbaikannya itu setiap hari dia pergi pulang Bogor, Jakarta dengan kereta api. Contoh yang kedua, oleh panitia seminar makalah itu dimasukkan ke dalam antologi. Maka perbaikannya, makalah seminar itu dimasukkan ke dalam antologi. Jadi memang penggunaan kalimat itu harus koherensif, yaitu harus ada hubungan kedua arah di antara kata yang jelas, benar, dan logis. Kemudian yang ketiga, kehematan kalimat atau ekonomi bahasa. Kehematan atau ekonomi bahasa adalah penulisan kalimat yang langsung menyampaikan gagasan atau pesan kalimat secara jelas, lugas, dan logis. Kalimat yang hemat dalam penulisan menghindari dan perlu memperhatikan beberapa hal seperti yang pertama, penulisan kata bermakna leksikal yang harus jelas dan lugas dan perlu adanya penempatan afiksasi yang benar. Kedua, penulis harus menghindari subjek yang sama dalam kalimat majemuk. Ketiga, penulis perlu menghindari pemakaian hiponimi dan sinonim yang tidak perlu. 4. Penulis perlu menghindari penggunaan kata depan atau preposisi di depan kalimat dan di depan subjek. Kelima, penulis harus menghindari penggunaan kata penghubung atau konjungsi di depan subjek dan di belakang predikat yang berkata kerja transitif. 6. Penulis perlu menghindari kata ulang jika sudah ada kata bilangan tak tentu di depan kata benda. Ketujuh, penulis harus menghindari fungsi tanda baca dan pengulangan kata dalam rincian. Kedelapan, penulis perlu menghindari keterangan yang berbelit-belit dan panjang yang seharusnya ditempatkan dalam catatan kaki atau footnotes. 9. Penulis perlu menghindari pemborosan kata dan afiksasi yang tidak jelas fungsinya. Contoh, dalam ruangan ini kita dapat menemukan barang-barang antara lain seperti meja, kursi, buku, lampu, dan lain-lain. Maka kita lakukan perbaikan.
Dalam ruangan ini kita dapat menemukan meja, kursi, buku, lampu, dan lain-lain. Syarat yang keempat yaitu penekanan dalam kalimat efektif. Dalam kalimat efektif diperlukan adanya penekanan atau penonjolan yang merupakan upaya penulis untuk memfokuskan kata atau frasa dalam kalimat. Penekanan dalam kalimat dapat berupa kata, frasa, klausa, dalam bentuk kalimat yang dapat berpindah-pindah. Namun, penekanan tidak sama dengan penentuan gagasan utama dan ekonomi bahasa. Penekanan dapat saja dilakukan dalam kalimat lisan dan kalimat tulisan. Pada kalimat lisan, penekanan dilakukan dengan intonasi yang disertai mimik muka dan nonverbal lainnya. Penekanan dalam kalimat tulis dapat dilakukan dengan cara-cara seperti yang pertama, mutasi. Mutasi yaitu mengubah posisi kalimat dengan menempatkan bagian yang dipentingkan pada awal kalimat. Contoh, minggu depan akan diadakan seminar pencerahan Pancasila bagi mahasiswa. Jadi ada minggu depan, ada penekanan. Ada kata minggu depan. Yaitu yang paling penting itu minggu depannya. Apa yang akan dilakukan minggu depan? Yaitu seminar pencerahan Pancasila bagi mahasiswa. Yang kedua, dalam penekanan dalam kalimat tulis dapat dilakukan dengan repetisi, yaitu mengulang kata yang sama dalam kalimat yang bukan berupa sinonim kata. Contoh, kalau pemimpin sudah mengatakan tidak, tetap tidak. Jadi ada kata yang sama namun bukan sinonim daripada kata itu. Tidak, tetap tidak. Yang ketiga ada kursif, yaitu menulis miring, menghitamkan atau menggarisbawahi kata yang dipentingkan. Contoh, bab 2 skripsi ini kita menghitamkan kata tidak. Membicarakan fluktuasi harga saham. Jadi sana ada penekanan terhadap kata tidak melalui tanda cetak tebal. Yang kelima ada partikel, yaitu menempatkan partikel. Jadi partikelnya itu ada lah, ka, pun, per, tah, sebelum atau sesudah kata yang dipentingkan dalam kalimat. Contoh, dalam berdemokrasi, apapun harus transparan kepada rakyat. Jadi apapun, jadi ada penekanan. Apapun itu harus transparan kepada rakyat. Kemudian syarat yang kelima yaitu kesejajaran dalam kalimat atau paralelisme. Kesejajaran atau paralelisme adalah upaya penulis merinci unsur yang sama penting dan sama fungsi secara kronologis dan non-logis dalam kalimat. Dalam suatu kalimat dan paragraf, rincian itu harus menggunakan bentuk bahasa yang sama, yaitu rincian sesama kata, sesama frasa, sesama kalimat. Kesamaan bentuk dalam paralelisme perlu menjaga pemahaman yang fokus bagi pembaca dan sekaligus menunjukkan kekonsistenan sebuah kalimat dalam penulisan karya ilmiah. Adapun kita harus memperhatikan atau perlu memahami beberapa kesejajaran rincian kalimat efektif. Di antaranya yang pertama, tentukan apa yang menjadi kesejajaran dalam bentuk bahasa atau paragraf. Yang kedua, jika urutan rincian dalam bentuk frasa, rincian urutan berikut harus dalam bentuk frasa juga. Jadi kalau misalnya urutan rincian sudah bentuk frasa, maka urutan berikutnya itu harus bentuk frasa juga.
Kemudian yang ketiga, penomoran dalam rincian harus konsisten. Yang keempat, kita perlu memperhatikan penempatan tanda baca yang benar. Yang kelima, kita perlu menghindari gejala ekonomi bahasa yang bermakna sama seperti dan lain-lain, antara lain. Seperti itu misalnya. Sebagai berikut, yakni kita perlu memperhatikan contoh kesejajaran yang benar seperti pada kalimat berikut. Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara pada hari, tanggal, waktu, acara, dan tempat. Dia harus menghindari gejala ekonomi bahasa yang sebenarnya mempunyai makna yang sama. Kemudian syarat yang keenam itu adanya kevariasian dalam kalimat efektif. Jadi kevariasian dalam kalimat efektif ini adalah upaya penulis menggunakan berbagai pola dan jenis kalimat guna menghindari kejenuhan atau kemalasan pembaca terhadap teks karangan ilmiah. Agar kevariasian dapat menjadi motivasi pembaca terhadap teks, penulis perlu memperhatikan beberapa hal seperti awal kalimat tidak selalu dimulai dengan unsur subjek, tetapi kalimat dapat dimulai dengan predikat dan keterangan sebagai variasi dalam penataan pola kalimat. Yang kedua, kalimat yang panjang dapat diselingi dengan kalimat yang pendek. Kalimat berita dapat divariasikan dalam bentuk kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat seruan. Kalimat aktif dapat divariasikan dengan kalimat pasif. Yang kelima, kalimat tunggal dapat divariasikan dengan kalimat majemuk. Yang keenam, kalimat tak langsung dapat divariasikan dengan kalimat langsung. Ketujuh, kalimat yang diuraikan dengan kata-kata dapat divariasikan dengan tampilan gambar, bagan grafik, kurva, marik, dan lain-lain. Ini guna untuk bagaimana menarik minat pembaca terhadap tulisan. Yang terakhir, apapun bentuk kevariasian yang dilakukan oleh penulis, jangan sampai mengubah atau lari dari pokok masalah yang dibicarakan. Jadi bagaimanapun cara pola melakukan variasi dalam suatu kalimat itu, jangan sampai menjadi lari atau keluar dari pokok masalah yang dibicarakan dalam kalimat tersebut. Contoh, dari renungan itu, seorang manajer menemukan suatu makna, suatu realitas yang baru, suatu kebenaran yang menjadi ide sentral yang menjiwai bisnisnya ke depan. Itu mungkin contoh tersebut dapat kita pahami ya. Dari renungan itu, seorang manajer menemukan suatu makna, suatu realitas yang baru, suatu kebenaran yang menjadi ide sentral yang menjiwai bisnisnya ke depan. Contoh yang kedua, seorang ahli Inggris mengemukakan bahwa seharusnya tidak dibangun pelabuhan samudra. Namun pemerintah tidak memutuskan demikian. Memang cukup banyak mengantorkan semangat kalau melihat keadaan di Indonesia belahan timur, meskipun fasilitas pengangkutan laut dan udara sudah banyak dibangun. Kita dapat menemukan variasi kalimat dengan kata berawalan me dan berawalan di. Kemudian, syarat yang ketujuh, penalaran dalam kalimat efektif. Jadi penalaran ini sangat diperlukan, atau penalaran biasa disebut reasoning. Jadi penalaran ini adalah proses mental dalam mengembangkan pikiran logis nalar dari beberapa fakta atau prinsip. Ini dari KBBI 2005. Jadi menurut KBBI, penalaran atau reasoning adalah proses mental dalam mengembangkan pikiran logis atau nalar dari beberapa fakta atau prinsip. Jadi hal yang paling diutamakan dalam penalaran yaitu proses berpikir logis, bukan dengan perasaan dan bukan dengan pengalaman.
Penalaran tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh kesatuan dan kepaduan kalimat. Dalam penalaran, alur berpikirlah yang ditonjolkan agar kalimat dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipahami dengan benar dan tepat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau salah kaprah. Kesatuan dalam berpikir logis bisa saja didukung atau dikaitkan dengan gabungan unsur atau fungsi kalimat. Jadi terdapat hubungan logis dalam kalimat yang dapat kita lihat melalui kaitan antara unsur dan kaitan antar bagian kalimat. Ada 3 jenis hubungan yang dapat kita temukan dalam kalimat. Yang pertama, hubungan logis koordinatif, yaitu hubungan setara di antara bagian kalimat dalam kalimat majemuk setara. Hubungan logis koordinatif ditandai dengan konjungsi dan konjungsi dan, serta, tetapi, atau melainkan sedangkan padahal. Contoh, mobil itu kecil, tetapi pajaknya sangat besar. Nah, ada tetapi, ada konjungsi di sana, yaitu hubungan logis koordinatif. Yang kedua, ada hubungan logis korelatif, yaitu hubungan saling kait di antara bagian kalimat. Hubungan korelatif ini ditandai oleh konjungsi seperti hubungan penambahan, yaitu baik maupun, tidak hanya, tetapi juga. Kemudian ada hubungan perlawanan, seperti tidak, tetapi, bukan, melainkan. Ketiga, ada hubungan pemilihan, yaitu apakah, atau, entah. Ada hubungan akibat, demikian, sehingga, sedemikian rupa, sehingga. Kemudian yang terakhir ada hubungan penegasan, yaitu jangankan, pun. Kemudian hubungan yang ketiga yaitu hubungan logis subordinatif, yaitu hubungan kebergantungan di antara induk kalimat dan anak kalimat. Contoh, dosen itu tidak masuk karena rumahnya kebanjiran. Jadi ada hubungan subordinatif dalam kalimat majemuk, setara atau bertingkat. Cukup banyak hubungan antara induk kalimat dan anak kalimat yang ditandai dengan konjungsi-konjungsi berikut. Apa saja konjungsi tersebut? Yaitu hubungan waktu, ketika, setelah, sebelum, hubungan syarat, jika, kalau, jikalau, hubungan pengandaian, seandainya, andaikan, andai kata, hubungan tujuan, untuk, agar, supaya, hubungan perlawanan, meskipun, walaupun, kendatipun, hubungan perbandingan, seolah-olah, seperti, daripada, alih-alih, hubungan sebab, sebab, karena, oleh sebab, lantaran, hubungan hasil atau akibat, sehingga, maka, sampai, hubungan alat dengan, tanpa, kemudian hubungan lengkap, bahwa, untuk, apakah, hubungan keterangan, biasanya itu yang, hubungan perbandingan, sama dengan, lebih, daripada, berbeda, kemudian dari. Contoh kalimat yang salah karena tidak logis atau salah nalar, itu disebut salah nalar, kira-kira. Yaitu ini kalimat yang salah ya. Di antara masalah nasional, yang penting itu mencantumkan masalah MPKT dalam pendidikan. Ini yang salah. Yang benar itu di antara masalah pendidikan nasional itu tercantum masalah MPKT dalam pendidikan. Contoh yang kedua, untuk mengetahui baik buruk pribadi seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari. Ini kalimat yang salah. Kalimat yang benar itu baik buruk pribadi seseorang dapat dilihat dari pribadinya sehari-hari. Contoh yang terakhir ya. PT Gudang Garam termasuk 5 penghasil terbesar devisa negara tahun 2010. Ini kalimat yang salah.
Yang benarnya, PT Gudang Garam termasuk 5 besar penghasil devisa negara tahun 2010. Yang benar. Itulah ketujuh syarat-syarat yang perlu kita pahami atau kaidah-kaidah kebahasaan dalam penulisan kalimat efektif. Kemudian kita perlu memahami ciri-ciri kalimat efektif. Apa ciri-ciri kalimat efektif? Yang pertama, kalimat efektif itu memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek predikat. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku, yaitu IED ya, ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Diksi sana mempunyai makna pemilihan kata. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Keenam, melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. 8. Menggunakan variasi struktur kalimat. Di mana kita dapat menggunakan kalimat efektif? Jadi kalimat efektif dapat kita gunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Kalimat efektif juga mempunyai perbedaan dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan dan para wartawan. Kemudian yang terakhir, kita perlu memahami bagaimana penerapan kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif dan penerapan ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau biasa kita singkat EYD merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan, kecuali ada pertimbangan khusus seperti masalah hukum, nama diri, keilmuan, sejarah. Misalnya, Soekarno, ada Oe di sana. Maka kita membaca itu Soekarno. Itu kan Oe itu masalah keilmuan. Kemudian Universitas Padjadjaran, ini ada unsur sejarah juga. Padjadjaran, di sana ada DC, atau ini kita baca Padjadjaran. Kemudian kalimat efektif dan pemilihan kata atau diksi. Diksi merupakan pemilihan kata, pemilihan dan pemilahan serta penempatan kata ketika seseorang berbahasa. Diksi juga merupakan kata-kata yang digunakan dalam tulisan dipilih untuk menyatakan sebuah informasi. Kemudian kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Kalimat yang lengkap dapat terdiri atas unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Kesepadanan ialah hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, dan antara keterangan atau pelengkap. Sementara kesatuan ialah bahwa setiap kalimat harus mengandung satu ide pokok atau kesatuan pikiran. Jajaran. Banyak orang yang pro dan kontra terhadap peraturan rancangan undang-undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Yang dimaksud di sini kesejajaran atau paralelisme, yaitu dalam penyusunan kalimat efektif ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dipakai dalam susunan suatu susunan serial ya. Kemudian ada frasa. Jadi frasa di sini atau kelompok kata disejajarkan dengan frasa. Demikian juga kata benda, kata kerja, dan kata sifat disejajarkan dengan kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Kalau kata benda ya sejajar dengan kata benda. Contoh, penghapusan pangkalan asing dan penarikan kembali tentara imperialis dari bumi Asia Afrika akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa Asia Afrika yang hendak menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan makmur. Kira-kira demikian materi pertemuan ke-9.
yaitu pemahaman saya terhadap materi tersebut tentang kalimat efektif. Demikian kira-kira resume atau ulasan pemahaman saya tentang materi kalimat efektif pada pertemuan ke-9. Untuk video selanjutnya, yaitu untuk pertemuan ke-10 sampai 13, saya akan membahas materi tentang paragraf. Saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.